Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu hamil yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya kita dapat bertatap muka di media YouTube ini. Semoga ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah. Saya dosen di Universitas Ahmad Dahlan Aceh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai bahaya literasi kehamilan yang rendah. Ibu-ibu semua, selama hamil tentu banyak sekali nasihat yang kita terima. Ada yang berasal dari orang tua kita, mertua, tetangga, teman, bahkan dari media sosial. Sebagian informasi memang benar adanya, tetapi tidak sedikit yang hanya berupa mitos atau belum terbukti secara ilmiah. Karena itu, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana memilih informasi kesehatan yang benar agar ibu dan bayi tetap sehat hingga proses persalinan nanti. Mengapa literasi kehamilan itu penting? Ibu-ibu yang saya hormati, literasi kehamilan adalah kemampuan seorang ibu untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan yang benar selama kehamilan. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena setiap keputusan yang ibu hamil akan mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Misalnya, kapan harus memeriksa kehamilannya, makanan apa yang harus dikonsumsi selama hamil, obat apa yang aman diminum saat hamil, serta hingga kapan harus segera pergi ke fasilitas kesehatan. Jika informasi yang diperoleh salah, maka keputusan yang akan diambil oleh ibu hamil juga akan salah. Kemudian dampak rendahnya literasi kehamilan yang pertama, apabila ibu sulit membedakan informasi yang benar dan salah, maka dapat terjadi berbagai macam masalah, seperti terlambat memeriksakan kehamilannya, tidak mengenali tanda bahaya kehamilan, tidak mengkonsumsi makanan bergizi karena percaya pantangan tertentu, kemudian takut minum tablet penambah darah atau FA, bahkan terlambat mencari pertolongan saat terjadi keadaan darurat. Padahal semua kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko komplikasi pada ibu maupun bayinya. Bahaya informasi dari media sosial yang kita ketahui bahwasannya sekarang semua informasi bisa kita akses di media sosial. Yang pertama, saat ini hampir semua orang menggunakan yang namanya telepon genggam dan media sosial. Namun, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Misalnya, ada yang mengatakan ibu hamil tidak boleh USG, tidak boleh imunisasi, atau tidak boleh minum obat dari dokter. Padahal informasi seperti ini belum tentu benar. Sebelum mempercayai informasi apapun, biasakan bertanya kepada bidan, dokter, maupun tenaga kesehatan yang ada di puskesmas atau yang terdekat dengan tempat tinggal ibu. Jangan hanya percaya karena banyak yang membagikan informasi tersebut. Pengaruh informasi terhadap kondisi psikologi ibu. Informasi yang salah juga dapat membuat ibu menjadi cemas selama kehamilannya. Ada ibu yang setiap hari takut terjadi sesuatu pada bayinya karena membaca informasi yang belum tentu benar. Padahal stres dan kecemasan yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janinnya. Karena itu penting sekali menjaga pikiran tetap tenang dan memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya. Mitos dan fakta kehamilan. Ibu-ibu tentu sering mendengar berbagai macam mitos selama kehamilannya. Contohnya, katanya seorang ibu hamil yang makan buah nanas pasti menyebabkan keguguran. Kemudian, minum air es membuat bayi menjadi lebih besar. Kemudian perutnya yang bentuknya itu bisa menentukan jenis kehamilan, yang mana sebenarnya sebagian besar mitos tersebut belum tentu terbukti secara ilmiah. Yang paling penting adalah ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi serta seimbang, mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan baik itu bidan maupun dokter SPOG, dan rutin memeriksa kehamilannya. Contoh mitos yang masih banyak dipercaya ya di kalangan kita semua,
Beberapa mitos yang sering kita dengar, yang pertama adalah ibu hamil harus makan 2 kali lebih banyak, kemudian tidak boleh berolahraga, tidak boleh potong rambut, tidak boleh keluar malam karena mengganggu bayinya. Padahal secara medis, ibu hamil justru dianjurkan makan sesuai kebutuhan gizi, tetap harus aktif bergerak atau berolahraga ringan, sesuai anjuran tenaga kesehatan dan menjaga pola hidup sehat. Jadi jangan mudah percaya sebelum bertanya kepada tenaga kesehatan. Kemudian pentingnya gizi selama kehamilan. Selama hamil, bayi memperoleh semua kebutuhan gizinya dari ibu. Karena itu, ibu harus memenuhi kebutuhan seperti protein, sayur dan buah, zat besi, asam folat, kalsium, serta banyak minum air putih sesuai dengan anjuran. Jangan sampai karena percaya pantangan makanan tertentu justru ibu mengalami kekurangan gizi maupun anemia. Jika ibu sehat, maka bayi juga memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, kita rutin melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai jadwal. Yang kedua, kita mengikuti kelas ibu hamil yang memang merupakan program. Kemudian bertanya kepada bidan apabila ada informasi yang membuat ibu ragu. Keempat, membaca informasi dari sumber resmi seperti Kementerian Kesehatan atau organisasi profesi. Yang kelima, bisa mengajak suami dan keluarga ikut belajar mengenai kesehatan kehamilan sehingga semua dapat memberikan dukungan yang benar selama ibu menjalani kehamilannya. Kemudian pesan untuk ibu hamil, ibu-ibu yang saya hormati, kehamilan adalah masa yang sangat berharga. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan cerita orang lain atau informasi dari media sosial. Biasakan melakukan 3 langkah sederhana. Yang pertama, kita cek sumber informasinya. Kedua, tanyakan kepada bidan atau dokter. Kemudian, ikuti anjuran kesehatan. Dengan demikian, ibu dapat menjalani kehamilan dengan lebih tenang, sehat, aman, sampai persalinan nanti. Sebagai penutup, saya ingin mengajak seluruh ibu untuk menjadi ibu yang cerdas dalam mencari informasi kesehatan. Jangan mudah percaya terhadap mitos, tetapi jangan pula langsung menolak tradisi tanpa mengetahui kebenarannya. Yang paling penting adalah memastikan setiap informasi didasarkan pada ilmu pengetahuan dan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Saya juga mengajak ibu-ibu untuk rutin memeriksa kehamilan di Puskesmas Darul Imarat, mengikuti kelas ibu hamil, mengkonsumsi makanan bergizi, minum tablet tambah darah sesuai instruksi, kemudian serta segera datang ke fasilitas kesehatan apabila mengalami tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, saya dengan senang hati akan berdiskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.